Cirebon. Sekarang kita sudah bersama Bapak siapa? Farid Mustafa. Ya. Boleh bertanya Pak? Iya. Apa kendala sosial yang sering dihadapi dalam mengelola studio band? Untuk kendala ya dalam menjalankan usaha studio musik, namanya studio musik itu kan adalah salah satu untuk usaha yang entertain ya. Jadi ada positif ada negatifnya, mungkin bisa dibilang begitu. Mungkin kan banyak anggapan yang belum pada tahu, pasti juga menganggap ada negatifnya gitu loh. Jadi pendapat negatif mungkin di dekat-dekat sini itu awalnya sih sebenarnya awal-awal mula kita bangun. Jadi ada istilahnya apa ya, ada tanggapan negatifnya gitu loh. Apakah studio musik ini nanti bisa dikatakan positif atau negatif? Misalkan negatif itu jadi tempat untuk bisa dikatakan maksiat atau hal-hal negatif kayak gitu. Jadi kendala awalnya sebenarnya itu meyakinkan ke tetangga sini atau wilayah-wilayah dekat sini bahwa kalau studio musik itu tidak melulu hal negatif, tapi kita yakinkan kalau studio musik ini juga bentuk usaha yang positif juga. Jadi kita meyakinkan untuk itu kendalanya. Jadi kita meyakinkan ke halayak bahwa studio musik ini positif, satu. Untuk kendala yang lainnya mungkin lebih ke apa ya, untuk teknis. Kalau studi musik itu tinggal SDM-nya. Mungkin kalau di SDM di Kota Kendal ini bisa dikatakan kalau banyak event ya studi musik juga jalan gitu. Sedangkan kalau mungkin pas minim event atau pas emang kendala dulu pas COVID, salah satunya COVID itu jadi paling pendapatan jadi kosong gitu ya. Jadi punya di COVID itu, soalnya kan udah gak ada aktivitas, gak ada event, ditambah pembatasan jam. Jadi itu salah satu bentuk mungkin kendalanya juga. Untuk hal lain sih mungkin lebih ke teknis, semisal yang latihan misalkan dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi mungkin memainkannya juga, memainkan alat musiknya juga tidak ngasal, insya Allah sih juga aman juga untuk studio musik. Jadi kendala-kendala itu ya bisa dibilang masih katakan masih mudah lah gitu, bukan kendala yang sulit dalam menjalankan studio musik. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Berarti penyebab ya, mungkin penyebab kalau saya katakan mungkin kalau penyebab yang di dalam, misalkan penyebab dalam berarti kan studionya. Kalau studionya misalkan alatnya bisa kita jaga dengan baik, pastinya juga yang latihan juga nyaman. Tentunya sebaliknya, misalkan alat musiknya juga istilahnya tidak dijaga, tidak di maintenance dengan baik, nantinya juga pasti pelanggan juga akan kecewa. Nanti kita sebisa mungkin satu untuk selalu menjaga kenyamanan, keamanan juga. Jadi pelanggan ketika sewa atau main di studio musik juga puas gitu loh. Salah satunya gitu. Kalau kendala yang penyebab yang lain ya mungkin lebih ke apa ya, untuk event gitu loh. Selagi eventnya masih banyak, berarti misalkan pensi sekolah salah satunya mungkin ya. Kalau dulu kan mesti banyak juga kan pensi HUT, SMP, SMA, itu dampak juga nanti di studio. Jadi kalau banyak event, otomatis studio juga jalan dan pasti yang latihan juga banyak gitu. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial terhadap studio band ini?
Saya cukup update atau cukup mengikuti perkembangan teknologi ya. Jadi salah satunya mungkin media sosial. Jadi Selecta Studio ini aktif di berbagai macam media sosial. Ada Facebook, IG, YouTube. Kita juga promosi event, bikin event juga. Jadi selalu mengikuti lah. Ini misalkan kita update juga, misalkan yang untuk yang latihan kita bikin video, atau kita update bikin promosi atau bikin event juga di media sosial. Jadi tentunya dengan update teknologi misalnya di media sosial ini bisa bikin mungkin tetap eksis ya, studio musiknya tetap eksis, jadi bisa tetap pelanggan juga melihatnya masih aktif dan masih eksis itu. Apakah studio band mengalami perubahan sejak pertama berdiri hingga sekarang? Untuk perubahan sebetulnya sih nggak signifikan, tapi yang paling betul-betul kelihatan itu kalau dulu ya awal kali buka studi musik, tentunya banyak yang latihan itu sejak masih anak sekolah SMP itu udah ada yang latihan. Di SMP, SMA, pulang sekolah itu pasti banyak yang ke studi musik gitu. Jadi kan dulu mungkin sebelum tahun-tahun sebelum COVID itu kan masih jam sekolah juga pulangnya awal kan ya, pulangnya jam 1:30 atau jam 1. Jadi setelah pulang sekolah ya nggak kemana-mana ya, salah satunya ke studi musik. Kalau berarti 15 tahun ini udah mulai agak beda. Satu mungkin kan jam sekolah udah mulai bedanya kan jam 3:30, jam 4. Jadi aktivitas setelah pulang sekolah itu mungkin udah capek atau gimana, jadi udah nggak sebanyak dulu kalau mau main ke studio. Jadi itu utama untuk anak sekolah ya salah satunya. Kalau untuk umum sebenarnya nggak begitu beda. Yang membedakan kalau dulu ada event atau nggak ada event masih banyak yang latihan. Soalnya pas waktu dulu masih geliat untuk apa ya? Geliatnya salah satu mungkin hobi. Sebelum ada HP juga kan, mungkin dulu kan mungkin HP masih mungkin belum sebanyak ini kan. Jadi kalau dulu mungkin hobinya ya paling banyak orang salah satunya di musik. Kalau saat ini kan mungkin udah pada main HP, atau mungkin kalau misalkan main musik pun nggak mesti ke studio gitu loh. Jadi perbedaannya kayak gitu. Tapi selama event itu selalu ada atau media sosial juga update, insya Allah sih yang latihan masih tetap ada. Soalnya kan juga pergantian juga kan, misalkan dulu zaman sekolah mungkin masih ngeband, tapi ini udah kanan-kanan lagi ngeband lagi, atau yang masih eksis mungkin yang emang hobinya di musik atau pekerjaannya di musik ya tetap masuk studi musik juga untuk melatih atau perkembangan di musiknya. Menurut Anda, kapan studio band ini pertama kali didirikan? Pertama kali saya bangun studi musik ini tahun 2011. Ini tepat 15 tahun sebenarnya Mas. Ya, pas 15 tahun studi musik Selecta. Jadi dulu 2011 itu waktu saya awal kuliah, berarti setelah lulus SMA masuk awal kuliah, emang sudah sejak lama pengen punya studi musik. Jadi waktu yang tepat waktu itu setelah lulus SMA, dibantu dulu sama kakak. Jadi 15 tahun yang lalu tepat. Ini 2011, 2026, berarti 15 tahun. Alasan awal mendirikan studio band ini? Alasan kenapa buka atau bikin studio musik atau studio band ini, satu ya saya suka musik ya, sejak kecil mungkin dulu sudah suka musik ya, jadi hobinya emang di musik. Jadi kalau biasanya kalau dulu anggapannya gitu, kalau udah seneng musik, main musik, pengennya punya studio juga gitu. Jadi itu mungkin salah satu pencapaian juga, istilahnya apa ya, hobi yang juga bisa menghasilkan gitu. Jadi tetap hobinya di musik tetap jalan, tapi juga bisa menghasilkan dengan
buka studi musiknya gitu mas. Jadi ya alasan utamanya adalah hobi gitu, hobi, kesukaan atau passion yang saya dapatkan di musiknya. Jadi kenapa enggak ya, ada bisa buka studio, kenapa enggak kan gitu. Jadi buka studio musik gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama.